Mari kita buka dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan 29. Iya. Oke, mari kita baca sama-sama ya. Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan 29. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Haleluya. Jadi kita habis perjamuan ya. Jadi kok nggak biasanya setelah firman, terus kemudian jamuan. Kok ini kok sebelum firman? Ya kan nggak ada pola kan? Ya kan? Kita ikut apa maunya Tuhan. Kita sehidangan semeja dengan Dia. Nah, yang paling menarik di sini ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan. Berarti sebenarnya perjamuan kudus yang kita kenal ini sendiri sebenarnya apakah datang langsung perjamuan kudus begitu? Bukan. Mereka ini sedang makan. Tiba-tiba Yesus mengambil roti. Orang pikir Yesus ngambil roti biasa. Tadi kan juga ngambil roti. Ya kan? Dia melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ya kan? Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku," dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, jadi sebenarnya kenapa datang ke perkumpulan itu, kita pikir kan hanya perjamuan kudus, tidak loh. Tapi makan malam. Coba kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Anda perhatikan, saya baca ya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu." Jadi sebenarnya perjamuan malam itu adalah untuk merayakan apa? Hari raya roti tidak beragi. Kalau Anda ingin tahu roti tidak beragi itu kapan itu? Zaman kapan? Ya, Anda bisa lihat di Keluaran tuh. Ya kan? Sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, sebenarnya perayaan Paskah kan itu. Pesah. Keluar dari Mesir, dari perbudakan, keluar. Nah, itu ada roti tidak beragi. Makan dulu, ya kan? Baru kemudian keluar. Nanti Anda baca sendiri di kitab Keluaran ya. Nggak perlu saya sampaikan di sini. Nah, jadi sudah menjadi sebuah tradisi bahwa hari raya itu roti tidak beragi untuk merayakan Paskah.
Jadi Paskah waktu itu dirayakannya dengan roti tidak beragi. Anda tahu roti tidak beragi itu? Yang nggak ngembang ya. Tidak ada apa? Yeastnya, tidak ada raginya. Kayak roti canai itu ya? Iya mirip lah seperti itu. Tapi nanti Anda bisa lihat referensinya seperti apa, kan begitu kan? Nah, perhatikan nanti ayat selanjutnya di 18 ya. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Perhatikan, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Sekali lagi, merayakan Paskah. Roti tidak beragi. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Jadi sebenarnya bukan hanya Yesus dan murid-muridnya, seluruh bangsa sedang merayakan apa? Paskah. Sama seperti saat ini seluruh dunia mau merayakan apa? Natal. Tetapi ada yang berbeda. Yang berbeda kita baca tadi ayat 26 sampai 29. Kita lanjut ya. Ayat 19 ya. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, jadi dilakukan di malam hari, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Berarti roti yang disajikan apa? Tidak beragi. Jangan harap itu ada gudeg, sayur lodeh, rendang, kan, bayam, kangkung, terus apa lagi? Jengkol, waduh, jengkol, opor, terus apa nih kan? Apa tepok pisang? Kita harus minta maaf kepada pemerintah. Tepok pisang, sayur tepok pisang itu gimana itu? Ya. Lihat ini. Setelah makan untuk merayakan Paskah dengan roti tidak beragi, oke, 21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia nggak nunjuk namanya. Seseorang di antara kamu. Sama seperti di sinilah, misalnya, seseorang di antara kamu itu mengkhianati aku. Wah. Menggosip di belakang. Atau menusuk dari apa? Menusuk dari belakang. Kayak begitu kan. Oh, ya itu diakui. Oke. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Kira-kira Yudas Iskariot termasuk ngomong bukan aku ya Tuhan? Iya. Mungkin yang pertama mungkin. Mungkin yang pertama supaya nggak ketahuan ya. Iya kan? Oke. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan, perhatikan, tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, sama kan? Bukan aku ya Robi? Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Jadi sebelum ada perjamuan kudus, sama seperti yang kita lakuin tadi nih, memecah roti, kemudian apa? Minum anggur, minum dari cawan, itu ada peristiwa. Peristiwa apa? Bahasa Jawa ya, buka wadi. Apa buka wadi bahasa Indonesia itu? Buka rahasia. Buka rahasia. Adalah sebelum perjamuan kudus, buka-bukaan lah. Di antara kamu ini loh, ada yang gosip tentang saya, wah, misalnya gitu. Ada yang apa mau menusuk dari belakang. Ada yang ngomongin. Wah, terus setiap orang,
bukan aku. Apalagi tadi ada usul, wah itu yang ngomong pertama yang duluan itu mungkin yang itu. Ya kan? Kalau ini nggak duluan ini, Yudas yang terakhir ini. Jadi yang pertama, yang duluan atau di tengah sama aja. Dan Yesus nggak jawab, ya kamu itu. Enggak itu. Engkau telah mengatakannya. Itu artinya sadaro itu. Sadarlah. Bisa ngerti ya? Sadarlah. Karena peristiwa ini, makanya tadi Tuhan gerakan di 1 Korintus pasal berapa tadi waktu saya mimpin perjamuan kudus? 1 Korintus pasal 11. Mulai ayat 27. Jadi digerakkan untuk baca itu dulu. Kan biasanya kan enggak kan? Nah, ini spesial. Tuhan itu selalu dorong sesuatu yang spesial. Ayat 27, pasal 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang apa? Menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Ayat 29. Karena itu barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia apa? Mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang termasuk Yudas Iskariot atau meninggal akhirnya. Bunuh diri. Ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak apa? Menimpa kita. Ayat 32, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sampai di situ dulu. Jadi kembali ke Matius pasal 26. Jadi sebelum ada perjamuan kudus, itu ada proses buka wadi, buka rahasia. Udah, kita ini mau perjamuan kudus. Siapa yang mau menyerahkan? Masing-masing murid, bukan aku ya. Mungkin yang Yudas ini yang terakhir. Bukan aku ya. Perhatikan nih. Yang lain, bukan aku ya, apa? Tuhan, ayat 22. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya. Bukan aku ya Tuhan. Tapi yang si Yudas ngomongnya apa itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Harusnya kalau jujur, langsung ngomong, iya Tuhan, saya. Yudas harusnya ngomong gitu. Selamat nggak dari hukuman? Belum tahu juga kali Pak. Karena kan setelah Tuhan ngomong begitu, baru itu Yudas kerasukan. Setelah nanti Anda lihat. Perjamuan baru. Loh, Ya. itu maksudnya. Kenapa bisa kerasukan? Roja. Tidak menguji diri. Dia tidak menguji diri. Dia memang sudah rancang. Ngerti? Kalau Anda nggak membuka diri terhadap setan nggak masuk kok. Pernah kan kita bicarakan bahwa setan itu tahu hukum loh, legal. Dia nggak bisa serta-merta hanya mencobai Tuhan Yesus 3 kali. Nggak bisa. Ya kan? Makanya dia dengan pertanyaan yang, kalau engkau anak Allah, dia tahu kok dia anak Allah. Kalau engkau anak Allah, loh, kalau engkau. Jadi dia tahu itu legalnya gitu. Sama kan seperti waktu iblis mencobai perempuan itu, ya kan? Engkau nggak akan mati kalau kau raba, mencoba meragukan, ya kan? Makanya Yudas ini Tuhan maha tahu. Kalau Anda lihat di kitab yang lain, Yudas itu selama jadi kas pemuritan bendahara, dia ngapain? Iya. Untuk apa? Untuk kepentingannya sendiri. Itu kok bisa? Itu enggak hanya berbicara tentang Yudas ya. Itu berbicara dengan kita.
Karena kita juga dekat dengan uang nih. Di dompetmu ada dolar-dolar kok itu. Ayo. Ya kan? Itu bisa jadi mamon atau itu bisa jadi alat yang kamu injak. Itu tergantung kita. Nah ini harusnya kan menguji dirinya sendiri, dia tahu. Memang nggak diceritakan kapan si Yudas ini pergi ke pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan mendapatkan bayaran berapa? 30 keping uang perak. Kapan itu? Nggak diceritain. Yang diceritakan dia mengembalikan dan dia membuangnya. Tapi diceritakannya kapan? Ya kan? Kalau kita melihat prosesi pewaktuannya, sebenarnya dia sudah terima. Ya kan? Kalau kita ngelihat ya, sekarang di Indonesia kan sedang memerangi korupsi. Ya kan? Nah itu, Anda sudah dengar itu. Koruptor akan dibunuh mati, ya kan? Sedang digodok undang-undangnya, ya kan? Tapi Anda lihat, orang yang korup, pegang uang, itu bisa memainkan dan bisa dimainkan nggak? Bisa. Memainkan orang lain karena punya uang, atau dimainkan yang memberi. Kenapa? Uang. Uang jadi hatinya, bukan Tuhan yang jadi hatinya. Nah ini ya, harusnya dia menguji dirinya sendiri loh. Ada apa gitu loh. Apalagi si siapa namanya Yudas ini sudah sering mencuri perbendaharaan gitu aja. Ya kan? Sudah terbiasa. Padahal di situ ada pengikut yang lain namanya si siapa? Matius, pemungut cukai. Artinya kalau pemungut cukai itu lebih mencuri nggak? Dalam tanda petik. Tapi enggak itu, kok Yudas? Aneh loh. Makanya sebenarnya punya uang, biasa ngelola uang dengan orang yang tidak biasa mengelola uang, lebih berbahaya orang yang tidak pernah mengelola uang, dapat uang, bocor. Itu lebih bahaya. Makanya kalau dulu ada orang bilang, orang kaya itu sombong. Enggak, orang yang miskin yang sombong. Apalagi mendadak kaya. Ya, tidak tahu caranya ngatur. Coba orang yang biasa-biasa tahu-tahu dapat lotre. Ya kan? Anda lihat di YouTube itu. Dapat lotre, menang, habisnya banyak nggak? Banyak, seketika habis. Atau ke Makau gitu. Ini kan kita kan dekat dengan Makau 1 jam perjalanan, kurang lebih. Di sana main gambling, menang. Kira-kira menang terus nggak? Ya enggak. Iya, malah tambah miskin atau minus, utang. Oke? Karena nggak biasa mengelola uang. Tapi orang yang biasa mengelola uang, tahu nggak cara mengelola uang? Tahu. Berhutang, oke berhutang, tapi tahu bagaimana mengembalikan dengan penuh tanggung jawab. Memiutangi juga tahu bagaimana bisa dapat bunganya, bisa dapat pokoknya, tapi tidak membebani, kan itu. Ini kayak pengusaha-pengusaha itu kenapa semakin kaya misalnya main saham itu. Mereka tahu bagaimana buy, bagaimana sell, tahu. Tapi orang yang nggak tahu, dapat sekian triliun dolar Hongkong misalnya, taruh itu ya langsung amblas gitu aja kan. Sampai. Jadi hati ini mudah mempermainkan dan hati mudah dipermainkan, apalagi soal uang. Nah, Tuhan itu tahu. Kayak menyerahkan loh. Dijual 30 keping uang perak lagi. Murah men. 30 keping uang perak. Oke. Tetapi nggak diakui. Bukan aku ya Rabi. Tuhan yang Maha Tahu dikatakan bukan aku ya Rabi. Nah ini selama ini 3,5 tahun ikut Yesus,
Masa nggak tahu bahwa Tuhan itu tahu segalanya dan bisa buat segalanya? Tapi ya enggak itu. Karena apa? Uang. Nah kalau uang itu akan menimbulkan yang namanya apa? Greedy, tahu greedy? Rakus. Rakus. Karena itu tadi kembali lagi di 1 Korintus. Ada hubungannya di sini. Luar biasa. Lihat ya. 1 Korintus 11 ayat 20. Oke. Apabila kamu berkumpul ayat 11 ayat 20 pasal 11 1 Korintus. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain apa? Mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Terus lompat di ayat 33. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk apa? Makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Ngerti ini Anda bisa nangkep? Jangan greedy, jangan rakus. Kalau makan bersama ya tunggulah yang lain. Kalau memang lapar ya makan di luar dulu loh. Ganjel-ganjel lah. Pisang kah atau apa gitu. Apa? Karena ini bukan soal makanan. Tapi gathering, kebersamaan. Tapi kita tahu sendiri kan, kalau manusia, kalau sudah greedy, rakus gitu kan, makan gitu, wah, ya kan, lihat tuh, ayamnya ini, kepalanya, saya dulu. Yang lain sisanya, kan ya gitu. Nah, apalagi bawa tas kresek, bawa apa hap gitu. Apa istilahnya sini itu tapau? Tapau gitu. No. Apalagi ini merayakan Paskah, hari roti tidak beragi. Coba kalau Anda bayangkan ya, bayangkan aja. Di sini ada orang yang greedy, serakah. Ya kan? Kita mau perjamuan kudus. Yang lain ngambil satu roti, dia saknyuan. Ambil semua. Gitu. Anda bisa bayangkan nggak? Yang lainnya satu cawan kecil-kecil, dia aku botolnya saja. Anda bayangkan? Jangan sebut itu. Live. Ya kan Anda mengalami begitu kan? Anda bisa ngerti ini? Kita gathering sama-sama. Karena kita satu tubuh, satu darah Kristus Yesus. Dan ini dilakukan sebelum perjamuan malam. Beresin dulu. Ada sesuatu nggak di antara saudaramu? Ada sesuatu nggak yang disembunyikan, artinya yang dicuri atau yang disembunyikan? Ada nggak? Dan Tuhan tahu. Dalam konteks ini adalah ada seorang di antara kamu, bukan mencuri loh ngomongnya loh, dia tahu sih Yudas siapa. Tapi menyerahkan aku. Nah. Yang lain, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya. Tapi dia ngomong, bukan aku ya, Rabi. Dia yang maha tahu kok di denial. Disangkali bahwa dia maha tahu. Kan aneh. Ya, dites istilahnya. Tes kejujuran. Tes kejujuran. Menguji dirimu sendiri sebelum apa? Masuk. Makanya 26. Dan ketika mereka sedang makan, mulai Yesus mengambil roti. Memecah-mecahkannya. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang
tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dalam literatur yang lain, pada saat si Yudas Iskariot minum itu, kemudian keraskan roh jahat. Kita kan tidak mau tuh keraskan roh jahat. Kita juga tidak mau tuh sakit-sakit kemudian mati gitu kan, nggak mau kan? Seperti 1 Korintus pasal 11 bilang. Ini pernah loh. Nah, ini yang dulu kan, ini tahu nih. Si Sarah besar tahu. Hati-hati sebelum minum perjamuan kudus, belum makan roti tubuh Kristus. Satu sama lain harus ngampuni dulu. Hargai tubuh Tuhan. Kalau enggak, sakit dan mati. Protes saya. Karena firman Tuhan ngomongnya apa? Begitu. Saya apa adanya saya sampaikan. Berarti apa? Kejadian kan sebenarnya di antara mereka kan? Menyedihkan nggak? Menyedihkan. Makanya kalau di sini lebih baik nggak usah dilahirkan. Terus keras. Anda tahu lah, saya agak keras soal itu, soal firman. Lebih baik nggak usah dilahirin deh. Daripada sakit-sakitan dan mati. Ya kan? Ternyata kesalahannya sendiri. Tidak mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan itu siapa? Sesama kita. Lihat kanan kiri Anda itu. Itu tubuh Tuhan bukan? Atau alien? Ya. Jadi kalau Anda punya masalah, entah dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, dengan siapapun yang Anda tahu itu, mereka juga makan roti tubuh Tuhan dan minum anggur darah Tuhan. Anda harus cepat-cepat beresin. Kalau enggak, kita yang kena atau dia yang kena. Makanya itu kan, Bapak, ampunilah kesalahan. Apa? Kami seperti kami mengampuni apa? Nah, saya ngalami loh. Saya ngomong begini, saya ngalami loh. Anda tahu sendiri. Ya. Bagaimana berjuangnya saya untuk mengampuni orang. Kan? Sudah 1 roti, entah dimanapun mereka mengadakan perjamuan kudus, 1 cawan anggur dimanapun mereka mengadakan, ya kan? Tapi dalam roh kan 1 kan. Sekarang ada masalah, sama-sama hamba Tuhan lagi. Kan aneh. Ini ya, saya terus terangkan apa adanya, Anda tahu itu. Berlawanan, dalam tanda petik, berlawanan dengan sesama pengikut Tuhan, orang percaya, itu jauh lebih susah kalau kita berlawanan dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Bisa ngerti maksud saya? Bisa ngerti? Karena apa? Urapannya mereka dan pada kita itu sama loh. Dia makan dan minum perjamuan kudus, aku juga makan dan minum perjamuan kudus. Sekarang masalahnya mereka yang sakit atau kita yang sakit? Mereka yang mati atau kita yang mati? Nah kalau Anda nggak ikut perjamuan kudus, saya akan lebih hargai. Bisa ngerti ini? Sekali lagi ya, kalau Anda nggak ngikut perjamuan kudus 1 waktu ya, karena ada masalah apapun, saya akan lebih hargai. Daripada nekat. Wah terus mati. Waduh, ngeri ini. Hakim yang satu ini, ini hukuman mati. Jangan dong. Ya. Tapi masih ada kesempatan. Kalau Anda lihat pewaktuannya kan masih ada kesempatan. Sebenarnya Yudas ini sudah diperingatkan berapa kali sih?
PR. Dia sudah diperingatkan berapa kali, ya kan? Yudas. 3 kali. Nah, lihatlah itu. Ya kan? Kemudian ini, ya kan? Ya kan? Kemudian sebenarnya posisi apa? Pada saat sebelum mencium Yesus di Taman Getsemani. Karena dia mau nunjukin orang yang aku cium, dialah yang harus kamu tangkap. Oke. Jadi sebenarnya dia punya waktu untuk dia bertobat. Enggak itu. Hanya untuk sekedar 30 keping uang perak. Dan setelah benar-benar dia kan shock bahwa matinya begitu, disiksanya begitu, harusnya dia bisa bertobat nggak? Mengakui kesalahannya. Harusnya bisa. Kenapa kok sebenarnya si Yudas ini sebenarnya menyesal? Kembalikan 30 keping uang perak itu dikembalikan, dibuang, dilempar. Berarti sebenarnya ada penyesalan nggak? Ada. Tapi ya, sebenarnya bukan terlambat. Keputusannya dia untuk dia tidak bertobat dengan sungguh, enggak. Dengan cara yang salah malah. Bunuh diri. Sebenarnya kalau misalnya Yudas Iskariot itu bertobat sungguh-sungguh, ya kan? Dia akan melebihi Petrus, bahkan melebihi Paulus. Pak Paulus itu kan membunuh banyak. Saulus waktu itu sebelum jadi namanya Saulus membunuh banyak jemaat, kan banyak sekali. Membunuh jemaat. Lah si Yudas Iskariot membunuh siapa? Membunuh Tuhan Raja. Lebih dahsyat toh? Ini enggak. Jadi perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulan sekali untuk mengingat apa yang dia lakukan di atas kayu salib, sebenarnya didahului dengan ada satu peristiwa kecil ini, menguji diri kita sendiri. Bagaimana kita dengan tubuh yang lain? Gimana dengan Tuhan Raja sendiri? Kita bisa bohong di hadapan Tuhan Raja nggak? Padahal Tuhan tahu nggak? Aneh loh. Tuhan, aku sudah mengampuni dia. Tapi ternyata masih sengkringan kan. Terus Tuhan, aku sudah melupakan dia. Pria idaman lain itu saya sudah lupakan. Tapi main-mainnya masih simpan. Oh, enggak di nomor handphone ini, tapi di nomor handphone lain. Atau pakai nomor akun yang lain. Anda pernah lakukan itu? Hah? Kalau pria zaman lagi enggak padahal bukan kalau pria zaman lagi konteksnya kan kebujune orang. Kalau cowok lain Ya cowok lain. Cowok lain? Mana? Wah, bosan aku dengan suami yang ini. Kelihatannya yang cowok yang itu keren. Tukar tambah. Ini lebih memperjelas kalau yang ini. Jujur. Iya tadi udah sih, tapi dia lebih. Jujur. Untuk perjamuan terakhirnya nggak, perjamuannya nggak terakhir ya, di terakhir ya. Udah tadi. Coba kalau dia. Dia putusan. Bisa ngerti ini. Kadang kita aja sendiri bohong sama diri kita. Aduh, ini berbohongan. Apa ya? Ini saya sampaikan ini karena saya sering lihat di tempat kerja saya begitu sih. Urusannya tentang cowok aja ini. Ini cowokmu ini suamimu atau bukan?
Bukan Pak. Pusing saya. Ngomongnya suami. Kan? Apalagi yang ini. Aduh Pak, gimana Pak? Yang di Hongkong ada, yang di Indonesia gimana ada? Itu saya mau bilang saya ngerti. Bingung. Apalagi kalau di dunia maya itu. Aduh Pak, bingung saya jawab dalam satu saat. Nah, memangnya pacarmu berapa? 5 Pak, semua online semua. Nah, bingung saya mau jawabnya. Ini salah piye? Satu manggil yang, satu manggil Hani, Iya. satu manggil apa? Padahal dia mungkin sudah punya suami di Indonesia. Loh kan beda Pak, yang ini dunia maya, yang itu kan dunia nyata. Sama saja. Ini kan Tuhan tahu. Tapi kita sering menipu diri kita sendiri. Kok aku bahas sampai situ ya? Ada something wrong. Apa yang perlu dibereskan? Bukan aku ya Pak, bukan aku ya Pak, bukan aku ya dulu. Siapa yang mau mengaku? Siapa yang ngaku? Nggak ada yang mau ngaku. Nggak ada. Oke. Ikut Tuhan itu memang betul ngeri-ngerinya dia itu mah tahu gitu loh. Makin jangan bohong, jujur aja. Siapa orang yang paling jujur dan Tuhan sangat senang? Daud. Tidak ada yang ditutupi kok. Dia pernah mencoba menutupi tapi juga nggak bisa. Lalu apa? Dengan Batseba itu. Itu pembunuhan berencana tingkat 1. Iya. Ya kan Anda lihat ya. Hitungnya, pewaktuannya Anda kan perempuan semua kan tahu hitungan gitu. Daud lihat Batseba mandi. Mandinya kok yang nggak di kamar mandi tertutup gitu loh. Daud tuh ya jelalatan. Saya kan sudah stop. Itu Tuhan tahu nggak? Tahu. Ya kan? Tapi kemudian dipanggil si Batseba ikut nggak? Ikut loh yang ngambil raja. Nanti gimana? Oke? Tahu nggak Batseba itu suaminya namanya siapa? Uria. Ya kan? Dan Uria itu prajurit bawahannya Daud. Kemudian saat disetubui ngikut nggak Batseba? Teriak-teriak dia? Ya diam aja. Karena apa? Titah raja, titah Tuhan. Ngikut dia. Ya kan? Nggak ketahuan. Kemudian hamil. Padahal Anda lihat kalau Anda baca teliti itu, sebenarnya si Batseba itu habis apa? Selesai datang bulan. Nah, Anda yang perempuan kan bisa ngitung kan periode, istri saya aja bisa, masa Anda nggak bisa. Masa suburnya kapan? Setelah masa men selesai? Nah, harusnya kan? Tapi ini setelah. Berarti harusnya apa? Clean, betul? Enggak itu. Kalau bukan Tuhan siapa? Yang membuat. Untuk apa? Mengungkapkan dosanya Daud. Benar nggak? Tapi Daud apa? Tutupin. Nah, lain waktu ini nanti akan saya bahas detail ini kalau Tuhan izinkan. Ya kan nutupin. Padahal kalau hamil itu berapa lama? 9 bulan. Oke ya, ini juring waktu 9 bulan 10 hari. Tapi diberitakan, itu Batseba hamil, nggak tahu bulan keberapa, ya kan? Apa yang dilakukan Daud? Mulai merancang untuk pembunuhan. Uria ditaruh di depan, pasukan tarik mundur, Uria di depan sendirian, kena tembak dia. Setelah itu pura-pura sedih. Uria suruh tidak ke medan perang dulu. Ya, ada itu juga. Ya, Itu untuk menutupin. Iya. Ya, untuk Supaya menutupin. Kalau misalnya Ya, kalau ketahuan nah, hamil, Hamil kan sama kamu. sama kamu, betul. Tapi kemudian juga disuruh ke medan perang. Iya, paling depan. Itu paling terakhir karena cara yang tadi tidak mempan caranya, ya kan? Setelah itu kan lama itu waktunya. Saya mungkin sudah si Batseba sudah mulai kelihatan mengandung, telah mati. Oke, berduka. Saya itu diambil. Dan Anda lihat
Anak ini sempat lahir nggak? Lahir loh. Anak ini lahir loh. Bayi ini lahir loh. Baru kemudian, tapi nggak ada pengakuan dari Daud. Baru setelah itu melalui siapa? Nabi siapa? Nathan. Bayi ini sudah keluar dari kandung. Jadi sudah melewati 9 bulan 10 hari udah lahir, cenger. Katakanlah lah antara dari awal 9 bulan 10 hari. Coba Anda bayangkan, Anda kalau nutupin dosa sampai 9 bulan 10 hari. Tinggal dosanya cinta. Hah? Itu kan karena efeknya kelihatan sekali. Kita pernah nggak nutupin dosa sampai 9 bulan 10 hari? Berhubung aku lebih baik. Apalagi kalau ada setiap bulan sekali ada perjamuan kudus kan? Benar nggak? Masa ada di sini, wah saya berdosa ini. Saya bulan ini saya nggak perjamuan kudus. Bulan depannya saya juga nggak perjamuan kudus. Sampai 9 bulan 10 hari. Setelah mati, kapanpun itu. Siapa ya? Benar? Ngerti ya ini ya? Ada orang yang begitu jahat, namanya Daud. Tapi di akhir hidupnya Daud dikatakan apa? Orang yang berkenan di hati Tuhan. Padahal pernah menyembunyikan at least 9 bulan 10 hari dosa dan membunuh. Sudah perzinahan, pembunuhan berencana, bohong sama Tuhan, bohong sama rakyat, bohong juga sama Nathan loh sebenarnya. Kan nggak ngaku. Ngaku dia tanya. Siapa itu? Kasus berlapis juga. Iya, pasalnya berlapis. Tapi Tuhan masih berkenan sama Daud. Nah, kabar yang baik, Anda kalau yang nutupin dosa, Tuhan tahu, Tuhan masih membuka, mau kapan? Hari ini mau selesaikan, hari ini selesai. Ada yang mau nutupin sampai 9 bulan 10 hari? Ayo monggo. Karena itu kembali dasar awal tadi. Untuk memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, perjamuan kudus. Sebulan sekali. Ngaku. Ada nggak dosa yang disembunyikan? Atau mau dibuat seminggu sekali? Oke? Karena ada juga gereja yang lain setahun sekali ya. Ini kan ada ya? Setahun sekali ada ya? Nah, sekarang sudah setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kita sebulan sekali. Perhatikan, kita sebulan sekali aja perjamuan kudus. Dosanya rantai-rantai ya, bolak-balik. Bener nggak? Ngaku aja. Iya. Ada tiap minggu. Oh, ada tiap minggu. Ya, sudah ya. Atau mau dibuat tiap minggu? Di sana juga tuh. Siap dah, nanti Nah. kayak yang kok Mati. dah. Mati. Jadi perhatikan. Seperti apa yang disampaikan minggu lalu dan 2 minggu yang lalu. Iblis kepalanya itu udah remuk. Udah remuk. Kayak sama kita. Nggak bisa gigit kita. Kecuali kalau kita izinkan loh. Tapi nggak bisa sama sekali. Tapi manusia itu loh, keras. Coba kamu ketuk-ketuk gini kepalamu. Tuh. Coba ketuk-ketuk. Kalau bunyi ya keras. Kalau bunyi ya keras. Loh, kita itu keras kepala. Dan Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu itu, makanya dia berkorban. Dia serahin tubuhnya, dia serahin darahnya. Dia shutdown dirinya. Untuk restart kehidupan kita menjadi yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah sekarang yang baru yang sudah datang ini, itu mau Anda isi apa? Berdosa 9 bulan 10 hari. No, rugi. Itu dosa yang mana? Terserah. Yang besar, yang kecil sama. Yang ringan, yang berat sama.
Saya aja ya, contoh saya dengan istri. Kita marah-marahan nih. Kita marah-marahan nih. Kalau marah-marahan, mau nyentuh misalnya, mau nyentuh pundaknya saja, atau nyalami gitu. Kira-kira kalau marah, ini pasti Anda alami juga. Kira-kira gimana? Betul nggak? Ngapain pegang-pegang? Ayo, ngaku. Ya, susah banget ya. Bukan aku ya Pak, awas. Bener? Ya kan? Ya kan, bener nggak? Itu marahan loh, baru marahan loh. Tapi saya yang pelajari, saya kan pernah ngalami itu, sering ngalami. Setelah 3 hari nggak nyaman tuh, masa saya diamin terus, masa dia mendiamkan saya selama 3 hari, nggak enak, bingung, kaku. Apalagi nggak ada orang. Satu rumah, tapi kalau seperti orang lain tuh, Ada loh orang yang sebulan, setahun, 2 tahun. tuh. Jarak jauh bisa. Oke. Atau Anda yang jarak jauh ini, Mas nggak usah, tak matiin aja. Nanti kalau suami telepon, decline, dicek. Nggak mungkin toh? Nggak mungkin. Tapi kalau marah-marah, mau 9 bulan 10 hari marah-marahan, nggak sanggup. Itu akan membuka pintu tadi, pria idaman lain atau wanita idaman lain. Itu bahaya. Oke? Dan yang udah berkeluarga kalau marah-marahan, ya udah segera selesaiin lah. Apa masalahnya? Oke. Karena itu kalau di saya dan istri susah mau marah-marahan. Nah, gimana? Tiap hari saya harus bukan. Tiap hari, tiap pagi kami berdua itu saling mengurapi kayak minyak. Urapan imam, urapan nabi, urapan raja. Kaki jenderal-jenderal, sekarang kaki hakim. Atas kota ini, atas itu ada. Dan saya memberkati apa kandungannya untuk anak-anakku. Ayo, kalau marah-marahan itu bisa nggak ngelakuin itu? Tapi lagi itu bukan saya ya. Bukan saya ya Tuhan, bukan saya ya Rabi, bukan saya ya Pak. Oke. Tuhan sudah berbuat yang terbaik untuk kita lah. Kita punya kelemahan, tapi ingat kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Oke? Jangan pelihara marah-marah. Oke? Rugi. Masalah selesaikan. Mau perjamuan kudus, selesaikan. Jadi suatu ketika kalau kita mau perjamuan kudus, ya kan? Wah, aku punya masalah dengan suami. Sebentar Pak, nantikan dulu perjamuan kudusnya. Saya telepon suami dulu. Saya akan good. Harusnya begitu. Daripada sakit-sakitan atau apa? Mati. Oke, Tuhan berkati. Mari teman-teman.